Om Om Swastiastu. Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih Sebelumnya, Bapak terima kasih atas waktu Bapak yang telah atas diberikan kepada kelompok waktu kami. kepada kelompok. Kami dari kelompok Kami dari 7 akan kelompok akan mempresentasikan mengenai mempresentasikan mengenai keterkaitan keterkaitan organisasi dan organisasi evaluasi dan kurikulum evaluasi dengan kurikulum kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Seperti yang kita Seperti tahu yang kita bahwa dalam tahu bahwa lingkungan dalam pendidikan lingkungan diperlukan pendidikan sistem kurikulum agar kurikulum proses agar pendidikan proses berjalan pendidikan sesuai berjalan tujuan yang sesuai ingin. tujuan yang ingin. Begitupun di negara Pun kita di negara Indonesia, kita kita Indonesia, tahu kita bahwa tahu kurikulum di bahwa Indonesia kurikulum di bersifat Indonesia dinamis. bersifat dinamis. Artinya bisa Ya, sewaktu-waktu bisa mengalami sewaktu-waktu perubahan mengalami sesuai dengan perubahan sesuai perkembangan dengan zaman dan perkembangan zaman teknologi. dan teknologi. Kurikulum terbaru yang Kurikulum akan terbaru yang digunakan akan dunia digunakan pendidikan dunia di pendidikan Indonesia di adalah Indonesia kurikulum adalah Merdeka kurikulum Belajar. Merdeka Belajar. Sebelum membahas lebih lanjut Lebih mengenai lanjut keterkaitan mengenai organisasi dan keterkaitan evaluasi dan kurikulum evaluasi dengan kurikulum kurikulum dengan Merdeka Belajar, Merdeka Belajar, izinkan kelompok izinkan kelompok kami untuk kelompok kami memperkenalkan diri terlebih kenalkan diri dahulu. terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, Niput nama Eka saya Niput Yantiari, Eka dengan NIM Yantiari, 221202111 221202111, dan rekan saya. dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Aisyah Marani dengan NIM 2212021162. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama, mengenal lebih dekat kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, keterkaitan kurikulum Merdeka Belajar dengan organisasi kurikulum. Yang ketiga, keterkaitan kurikulum Merdeka Belajar dengan evaluasi kurikulum. Sebelum kita lanjut ke materi, Materi, alangkah baiknya kita alangkah baiknya mengetahui kita mengerti mengapa harus menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran dalam waktu yang cukup lama. Hasil studi dan juga hasil ujian PISA telah menunjukkan bahwa banyak anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Terdapat kesenjangan pendidikan yang mencolok antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Dan hal ini diparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda kurang lebih 3 tahun. Untuk memulihkan keadaan ini, diperlukan perubahan yang sistemik. Salah satunya melalui kurikulum sekolah. Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka dengan tujuan utamanya yaitu untuk memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama dialami anak-anak Indonesia. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ika atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu kurikulum Merdeka Belajar. Jadi, kurikulum Merdeka Belajar merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya mengembangkan kurikulum dari yang sudah ada sebelumnya. Kurikulum dalam proses pembelajarannya mengacu pada pendekatan bakat dan minat, yang artinya para peserta didik bisa memilih pelajaran apa saja yang diinginkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Pada pelaksanaannya, guru lebih memiliki keleluasaan dalam memilih perangkat mengajar sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Nah, untuk mendukung visi pendidikan di Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Adapun visi pendidikan di Indonesia, yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global yang disimbolkan melalui profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, karakteristik kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, yakni ada pengembangan soft skills dan karakter. Pengembangan soft skills dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, soft skill merujuk kepada keterampilan non-teknis yang meliputi kemampuan komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, pemecahan masalah, kreativitas, dan lain sebagainya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga dapat membantu mengembangkan karakter yang baik pada pelajar. Karakter melibatkan sikap, nilai-nilai, etika, dan moral yang dibangun melalui pengalaman dan pembelajaran. Kesempatan ini tidak hanya membantu pelajar dalam membangun akademik mereka, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia nyata.
Yang kedua, yakni fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam sehingga ada waktu yang cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang ketiga ada pembelajaran yang fleksibel. Keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Adapun keterkaitan kurikulum merdeka dan organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum merdeka yakni memberikan keluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan serta lingkungan belajar peserta didik. Sedangkan organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Organisasi kurikulum berperan penting dalam mendukung implementasi dan keberhasilan kurikulum merdeka di lembaga pendidikan. Nah, jadi keterkaitan antara organisasi kurikulum dan kurikulum merdeka terletak pada bagaimana kurikulum merdeka diorganisir dan dikelola dalam lembaga pendidikan. Organisasi kurikulum berperan dalam mengembangkan kerangka kerja dan kebijakan yang memungkinkan penerapan kurikulum merdeka secara efektif. Pada tingkat institusi, organisasi kurikulum merdeka melibatkan perencanaan yang matang, organisasi antar guru dan staf administrasi, pengaturan jadwal yang fleksibel, serta sistem penilaian yang responsif terhadap kebutuhan dan minat siswa. Selain itu, organisasi kurikulum merdeka juga memerlukan dukungan dan fasilitasi dari pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, dan komunitas sekolah. Dengan demikian, organisasi kurikulum berperan penting dalam mendukung implementasi dan keberhasilan kurikulum merdeka di lembaga pendidikan. Berikut keterkaitan kurikulum merdeka belajar dengan organisasi kurikulum. Yang pertama ada pergeseran peran guru. Organisasi kurikulum bertanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka belajar, yakni merancang struktur, konten, dan tujuan pembelajaran yang mendukung kemandirian belajar, fleksibilitas, dan partisipasi siswa. Yang kedua, ada rancangan dan penyusunan rencana pembelajaran. Organisasi kurikulum merancang dan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka Belajar, yakni menentukan struktur, jangka waktu, dan komponen pembelajaran yang mencakup pilihan materi, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber daya yang diperlukan. Jadi, struktur ini melibatkan pemilihan mata pelajaran atau bidang studi yang relevan, serta pengaturan urutan pembelajaran yang logis. Struktur kurikulum harus meningkatkan fleksibilitas dalam pemilihan materi pembelajaran. Jangka waktu pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar harus mempertimbangkan kebutuhan siswa, tingkat kompleksitas materi, dan waktu yang cukup untuk eksplorasi, refleksi, dan pemahaman yang mendalam. Materi pembelajaran ini mencakup pemilihan topik, konsep, dan keterampilan yang penting bagi pengembangan siswa. Dan yang ketiga ini ada pengembangan profesional guru. Organisasi kurikulum mendukung pengembangan profesionalisme guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Mereka menyediakan pelatihan, workshop, dan program pengembangan profesional yang relevan dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka Belajar. Jadi, pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tata konsep dan tujuan kurikulum Merdeka Belajar, strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, penilaian yang berorientasi pada kompetensi, dan lain sebagainya. Pelatihan workshop ini membantu guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dengan baik. Program ini dapat meliputi kegiatan seperti pengamatan kelas, monitoring, kolaborasi antar guru, penelitian tindakan, dan proyek pengembangan kurikulum. Melalui program ini, guru memiliki kesempatan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, materi panduan guru ini juga dapat berupa buku, pedoman, modul, atau sumber daya digital yang memberikan informasi strategi dan contoh praktik yang relevan dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka Belajar yang dapat membantu guru nantinya. Dan yang terakhir, ada pengelolaan sumber daya. Organisasi kurikulum berperan dalam mengelola sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka Belajar. Mereka mengalokasikan anggaran, peralatan, bahan ajar, dan fasilitas sesuai dengan pendekatan kurikulum Merdeka Belajar.
Nah, anggaran ini meliputi dana untuk pelatihan guru, pengembangan bahan ajar, pengadaan peralatan, peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Peralatan ini mencakup peralatan komputer, peralatan lunak, pembelajaran, peralatan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya, yang tentunya dapat diakses oleh siswa dan guru. Bahan ajarnya itu seperti buku teks, materi pembelajaran digital, sumber daya daring, dan materi pembelajaran lainnya. Dan fasilitasnya yakni pasti mencakup ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, area olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum merdeka dan evaluasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang merupakan upaya untuk pemulihan pembelajaran di Indonesia, di mana kurikulum ini dikenal fleksibel, lebih berfokus pada materi esensial serta pengembangan karakter siswanya. Sedangkan evaluasi kurikulum pada suatu pendidikan pelaksana kurikulum merdeka merupakan serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi dan data yang valid dan reliable. Nah, kaitan antara evaluasi kurikulum dan kurikulum merdeka terletak pada peran evaluasi dalam memastikan efektivitas kurikulum merdeka. Melalui evaluasi dapat diidentifikasi apakah kurikulum merdeka telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah siswa berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan. Evaluasi juga membantu mengidentifikasi kelemahan dalam kurikulum merdeka, seperti kurangnya akses ke sumber daya atau dukungan yang diperlukan oleh siswa. Evaluasi kurikulum merdeka juga dapat melibatkan metode penilaian yang responsif terhadap pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda yang diambil oleh siswa. Hal ini dapat meliputi penilaian formatif yang memberikan umpan balik berkelanjutan, portofolio siswa yang mencerminkan progres mereka, atau proyek-proyek berbasis kepentingan pribadi yang memperlihatkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipilih sendiri. Dengan demikian, evaluasi kurikulum berperan penting dalam memastikan efektivitas, relevansi, dan keberhasilan kurikulum merdeka dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Next slide. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keterkaitan kurikulum Merdeka Belajar dengan evaluasi kurikulum secara spesifik. Yang pertama, ada penilaian formatif. Kurikulum Merdeka Belajar mendorong pendekatan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan dan minat siswa. Evaluasi dalam kurikulum Merdeka dapat dilakukan secara formatif, yaitu memberikan umpan balik berkelanjutan kepada siswa tentang kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru-guru dapat menggunakan penilaian formatif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai. Yang kedua, ada penilaian berbasis proyek. Evaluasi kurikulum merdeka dapat dilakukan melalui penilaian berbasis proyek, di mana siswa menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang mereka pilih sendiri. Penilaian ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan keterampilan, penalaran, dan pemecahan masalah dalam konteks yang relevan bagi mereka. Yang ketiga, ada penilaian portofolio. Dalam kurikulum Merdeka, untuk menentukan jalur pembelajaran, evaluasi kurikulum Merdeka dapat menggunakan penilaian portofolio di mana siswa mengumpulkan dan menyusun karya-karya mereka yang mencerminkan progres dan pencapaian mereka dalam berbagai area pembelajaran. Lalu yang terakhir ada evaluasi partisipatif, yang di mana evaluasi kurikulum dapat melibatkan siswa dalam proses evaluasi sehingga mereka memiliki suara dalam menilai kualitas pembelajaran yang mereka alami. Next slide. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat kami sampaikan setelah dari diskusi hari ini, yaitu organisasi kurikulum yang baik memberikan kerangka kerja yang mendukung penerapan kurikulum Merdeka Belajar, sementara evaluasi kurikulum digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian pendekatan tersebut. Hasil evaluasi memberikan umpan balik yang dapat digunakan dalam organisasi kurikulum untuk meningkatkan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Sebaliknya, pemahaman yang baik tentang kurikulum Merdeka Belajar dan prinsipnya juga dapat membantu dalam merancang sistem evaluasi yang sesuai untuk mengukur keberhasilan dan keefektifan pendekatan tersebut. Next slide. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk dapat dicantumkan dalam PowerPoint kami. Next.
Sekian dari presentasi kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih.